Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-58. Kitab Yesaya pasal 58, penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya dengan perikop kesalehan yang palsu dan yang sejati dan menghormati hari Sabat. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri.
Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-58. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya bahagian ketiga, yaitu miliki kesalehan yang sejati, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 58 ayat 2 dengan bunyi nas. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar.
Mereka suka mendekat menghadap Allah. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, kata memang pada kalimat firman di atas mengandung arti yang dalam. Untuk itu firman Tuhan dalam pasal ini membuka kepada kita bahwa ibadah keagamaan tanpa kemurnian adalah memuakan hati Tuhan. Karena kesalehan yang ditunjukkan hanya bersifat lahiriah semata, inilah kondisi yang terjadi pada umat pilihan Allah, bangsa Israel. Orang Israel yang mengaku diri sebagai umat kepunyaan Tuhan memang berlaku begitu religius. Setiap hari mereka beribadah kepada Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Mereka juga setia melakukan perintah-perintahnya, bahkan rajin berpuasa, berdasarkan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dengan melakukan semua ini, mereka menyangka telah menyukakan hati Tuhan, tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika Tuhan menunjukkan bahwa ibadah yang selama ini mereka jalankan tidak membuat Ia berkenan atas mereka. Mengapa Allah tidak berkenan kepada ibadah umat-Nya? Oh, ternyata tindakan ibadah mereka penuh kemunafikan. Mereka berpuasa tetapi tidak menunjukkan sikap yang baik. Malahan mereka tetap mengejar kepentingan pribadi dan memperlakukan orang lain dengan tidak layak, berdasarkan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Puasa mereka tidak bertujuan meratapi keberdosaan mereka, melainkan hanya bertujuan untuk mempertontonkan ibadah lahiriah. Jelas ini bukanlah jenis puasa yang diterima Allah. Karena puasa yang demikian hanya membuat orang menundukkan kepala dan bukan menundukkan hati di hadapan Allah. Menggunakan pakaian kabung, tetapi bukan karena meratapi ketidaktaatan kepada Tuhan. Mengira bahwa ibadah yang ditunjukkan dengan puasa dan pakaian kabung lebih penting daripada sikap dan tingkah laku, pemahaman mereka ternyata berbanding terbalik dengan konsep Tuhan tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang dikehendaki Tuhan sesungguhnya harus diaplikasikan dengan tindakan. Contoh, melepaskan orang dari penindasan dan ketidakadilan berdasarkan ayat yang ke-6, atau menolong orang yang berkekurangan berdasarkan ayat yang ke-7, dan hari Sabat pun harus disucikan dengan benar untuk kemuliaan Tuhan dan bukan mencari-cari alasan untuk tidak memenuhi tuntutan firman-Nya berdasarkan ayat yang ke-13. Karena Tuhan telah berfirman, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, Sabtu, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 58 ayat 13. Maka apabila umatnya beribadah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, barulah Ia akan berkenan atas ibadah mereka dan memberkati mereka seperti yang difirmankannya dalam Yesaya 58 ayat 8-12 dan ayat yang ke-14 bahwa pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan.
engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Dan khusus untuk mereka yang menghormati dan menyucikan hari Sabat dengan benar, Tuhan berfirman, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat manuskrip 36 tahun 1897, The Review and Herald 13 Oktober tahun 1891, yang terangkum dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4, halaman 1149 alinea ke-7 dan ke-8, dan halaman 1150 alinea pertama dan kedua menjelaskan bahwa seluruh pasal dalam kitab Yesaya bukan berlaku hanya untuk Israel saja, tetapi juga berlaku untuk semua orang, termasuk kita yang hidup di periode sejarah bumi ini. Untuk itu, renungkanlah pasal yang ke-58 ini dengan penuh perhatian, karena ini akan digenapi. Sebab dosa yang telah dilakukan oleh Israel adalah dosa yang juga dilakukan umat Tuhan dewasa ini, berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 58 ayat 1-4. Dosa dengan karakter yang sama seperti Israel ada di antara kita hari ini, dan itu membawa teguran Allah ke atas gerejanya. Dimanapun dosa itu ditemukan, walau puasa dan doa dijalankan, harus ada pertobatan yang tulus dan segera putuskan untuk mengadakan reformasi yang sejati. Sebab tanpa penyesalan jiwa seperti itu, musim-musim hidup umat Tuhan hanya akan menambah kesalahan mereka saja. Karena Tuhan telah menetapkan puasa yang dipilihnya, dan puasa seperti yang dikehendakinya itulah yang akan diterimanya. Sebab itulah yang menghasilkan buah bagi kemuliaannya, yaitu dalam pertobatan, dalam pengabdian, dan dalam kesalehan sejati, berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Dalam puasa yang telah dipilih Tuhan, belas kasihan, kelembutan, kasih sayang akan dilakukan, tetapi keserakahan akan disingkirkan, dan penipuan serta penindasan akan disesali dan ditinggalkan. Semua kuasa serta pengaruh akan digunakan untuk membantu orang miskin dan mereka yang tertindas. Dan jika ini dipraktikkan dalam dunia ini, maka tidak akan ada lagi pepatah yang mengatakan kebenaran jatuh di jalan dan keadilan tidak bisa masuk. Dia yang menjauh dari kejahatan menjadikan dirinya incaran. Untuk itu, sekarang kembali komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1148 alinea ke-7 mengatakan bahwa sekarang terang Tuhan sedang diberikan kepada dunia dalam sinar yang jelas dan terang melalui iman yang hidup dan teladan yang saleh dari umat-umatnya. Karena Tuhan memiliki janji-janjinya dan menyediakannya bagi semua yang akan melakukan persyaratannya. Janji-janji yang berharga itu terdapat dalam terang besar Alkitab Mazmur 41 ayat 2-4, Mazmur 37 ayat 3, Amsal 3 ayat 9 dan 10, Amsal 11 ayat 24 dan 25, Amsal 19 ayat 17, dan terang besar Alkitab Yesaya 58 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, mari kita introspeksi diri, apakah kita beribadah hanya secara lahiriah dan apakah hanya untuk mengejar berkat Tuhan saja, ataukah kita sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan? Bila kita sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan, dan bila kita mau memenuhi persyaratan penggenapan keselamatan, mari beribadah kepada Tuhan dengan tulus, berpuasa seperti yang Tuhan kehendaki, serta hormati dan sucikan hari Sabat Tuhan Allahmu dengan kemurnian dan kesalehan yang sejati. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.
janji